Di masa pandemi ini kalian tetap harus menjaga prokes dengan baik ya. Kalian harus tetap semangat untuk belajar walaupun kita belajarnya dibatasi dengan jumlah anak juga yang dibatasi. Tetap semangat ya anak-anak ya. Ya. Ibu lihat ini hari ini semua masuk ini. Tempat duduknya semua terisi berarti masuk semua, alhamdulillah. Jadi kita bisa lanjutkan saja kegiatan kita hari ini, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Subtemanya penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Sekarang ibu tanya dulu, apa yang kalian ketahui tentang AIDS? Ada yang tahu? Sudah pernah dengar? Ya Davina, apa AIDS itu? AIDS itu penyakit yang menular. AIDS itu penyakit yang menular. Iya, bagus sekali. Ada yang tahu lagi? Yuk ngacung. Iya Niga. AIDS itu penyakit yang mematikan. Iya, AIDS itu penyakit yang mematikan. Iya. Terus siapa lagi yang mau menjawab AIDS itu apa? Ada yang tahu? Iya, Mutiara. AIDS itu penyakit yang belum ada obatnya. Ya, luar biasa, kalian udah banyak mungkin membaca, mendengar ya. AIDS itu menurut kalian penyakit yang menular, berbahaya, mematikan, kemudian yang belum ada obatnya. Oke. Jadi sebelum kita lanjutkan materi kita hari ini, seperti biasa kita akan membuat kesepakatan kelas dulu ya. Jadi biar pembelajaran kita pada hari ini akan berjalan dengan baik, dengan kondusif. Seperti biasa kita akan membuat kesepakatan kelas. Yuk, sekarang di sini ibu tulis, ya. Siapa yang mau menyampaikan? Ya, Lutfi apa Lutfi? Sopan dan santun ketika berbicara. Ya, sopan dan santun ketika berbicara ya. Berbicara dengan guru, dengan teman ya, yang santun. Oke. Ya, siapa lagi? Ya. Menjaga kebersihan kelas. Ya, menjaga kebersihan kelas. Jadi kita sepakati ya anak-anak ya. Hari ini kesepakatan kelas kita ada 5 ya. Yang pertama tadi sopan dan santun ketika berbicara. Yang kedua menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang ketiga meminta izin ketika akan keluar kelas. Jadi kalau mau buang hajat izin dulu ya, bukan nyelonong keluar. Kemudian yang keempat menjaga ketertiban kelas ya. Dan yang kelima adalah bekerja sama dalam kebaikan. Oke ya. Sekarang apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi kalian hari ini belajar itu ada 3 tujuannya. Kalian harus tercapai. Yang pertama, murid dapat menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia dengan benar. Dan yang ketiga, kalian nanti bisa menyajikan laporan hasil studi tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia sesuai profil belajar murid, yaitu dalam bentuk gambar atau poster, rekaman, dan performa dengan baik. Paham ya anak-anak ya? Ya. Oke. Kemudian selama proses pembelajaran ini ibu akan melakukan penilaian. Ada 3 teknik penilaian yang ibu lakukan. Yang pertama penilaian sikap. Jadi sikap kalian ini ibu nilai. Bagaimana kalian berbicara, bagaimana aktifan kalian ibu nilai ya. Kemudian keterampilan juga ibu nilai, dan yang terakhir pengetahuannya. Jadi ibu juga nanti akan menilai kompetensi dari pengetahuan kalian. Jadi sekarang kita bisa lanjutkan. Kalian nanti bisa melihat tayangan video yang akan ibu sajikan ya. Dan bagaimana upaya pencegahannya? Simak video ini sampai tuntas ya. Produksi sangat rawan terhadap kelainan dan penyakit. Berikut ini akan dibahas beberapa kelainan dan penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama, HIV atau AIDS. Penyakit ini disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus, yang menyerang sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas penderita. Penyakit ini dikenal dengan istilah AIDS. Virus ini dapat ditularkan melalui transfusi darah dari penderita AIDS, gaya hidup yang tidak baik seperti pergaulan bebas, penggunaan jarum suntik untuk obat terlarang seperti narkoba,
Penyakit ini juga dapat ditularkan dari ibu penderita AIDS kepada janin yang dikandungnya. Tadi kalian sudah melihat tayangan videonya ya nak ya. Sekarang tugas kalian adalah membuat pertanyaan bebas tentang materi yang ada pada video tadi. Ya gimana? Sudah selesai membuat pertanyaannya? Sudah. Ya, alhamdulillah. Sekarang ibu akan membagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama itu Davina sama Rio. Nanti Davina sama Rio pindah ke sini ya nak ya, yang ada laptopnya. Kemudian kelompok yang kedua ada Ralika, ada Mutiara, ada Aniga, terus ada lagi Rafa. Tetap duduk di situ. Kemudian yang kelompok 3 Lutfi, kemudian Mala sama Afif. Itu kemudian Lutfi sama Afif silakan. Nanti bawa bukunya masing-masing. Kemudian untuk yang kelompok 2 materi sudah ibu kirim di WA group tentang rekaman penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Kalian buka, kalian bisa dengarkan rekamannya itu nah. Jangan lupa juga ditulis. Paham semua? Nah, silakan, yuk. Ini bisa dilihat dan ditulis ya. Nih. Ya, sambil ditulis nanti yang materi. Yang dikandungnya. Yang kedua, gonorrea atau kencing nanah. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Infeksi bakteri ini jika tidak segera diobati dapat menyebabkan infertilitas atau kemandulan. Gejala penyakit ini rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki, serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan yang menimbulkan bau tak sedap. Ibu perhatikan kok mulai gelisah ya? Kenapa? Mulai lelah? Iya Bu. Oh ya sudah, sekarang bukunya ditutup dulu semuanya. Bukunya ditutup, alat tulisnya diletakkan. Yuk ikuti aba-aba dari ibu ya. Duduk yang tegap. Relax. Tangannya diletakkan di atas paha masing-masing. Ya, kakinya berpijak pada lantai. Ayo malah semuanya ya. Sekarang tatapan matanya ke depan. Pejamkan mata. Ikuti aba-aba dari ibu ya. Tarik nafas
penyakit yang disebabkan oleh HIV. Upaya pencegahannya adalah menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Bilas dengan bersih organ reproduksi setiap buang air kecil maupun buang air besar. Ya baiklah anak-anak, sekarang ambil buku jurnalmu. Ya semuanya. Ambil buku jurnal. Sekarang kalian tulis ya. Kalian tulis apa yang ada di pikiran kalian, apa yang kalian rasakan tentang pembelajaran hari ini. Kalian tulis misalkan menarik atau tidak menarik, kalian senang atau tidak, ya. Kemudian kalian juga tulis tantangan apa yang kalian hadapi dalam pembelajaran hari ini. Kalian juga bisa tulis usaha yang akan kalian lakukan untuk pembelajaran yang akan datang. Oke. Sudah ya? Coba sekarang ibu pengen tahu nih, satu orang saja. Ya, gimana perasaan kalian untuk belajar pada proses pembelajaran hari ini? Silakan. Ya, Anida, gimana? Perasaan saya senang Bu dengan pelajaran hari ini. Oh iya, Anida merasa senang dengan pelajaran hari ini. Yang lainnya ada yang merasa tidak senang? Semuanya senang? Alhamdulillah ya. Jadi tetap semangat ya nak? Iya. Ya, oke. Ya sebelum pembelajaran kita berakhir, ibu ada tugas untuk kalian. Ini nanti ibu akan bagikan LKPM untuk tugas kalian di rumah ya. Tugas kalian di rumah adalah berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk, kalian akan mencari informasi ke puskes atau klinik atau tempat praktik dokter ya tentang penyakit pada sistem reproduksi. Nanti kalian boleh ajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya untuk memperoleh informasi ya tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Paham nak? Paham. Ya. Kemudian ibu berpesan kalian harus bersikap yang santun ketika berbicara dengan petugas puskes atau petugas klinik dan yang lainnya. Kemudian tugas ini kalian kumpulkan 2 minggu yang akan datang. Nanti melalui email yang sudah ibu cantumkan di LKPM ya. Kalian nanti dalam mengumpulkan tugasnya itu berdasarkan kemampuan kalian. Jadi boleh mengumpulkan dalam bentuk gambar atau poster, boleh dalam bentuk rekaman, boleh juga dalam bentuk performan ya atau pertunjukan. Silakan kalian bebas untuk menyajikan hasil dari studi lapangan yang kalian lakukan. Paham nak? Paham. Ya, ini ibu bagikan LKPM-nya sebagai petunjuk nanti dalam menggali informasi. Ya, biar ibu tahu nih, kalian tadi benar-benar serius tidak nih belajarnya ya untuk mengukur kemampuan kalian. Ibu akan memberikan 3 saja soal pada kalian. Yuk silakan dikerjakan ya nak. Ya, soal nomor 1 ini sudah ada di layar. Silakan kalian baca dan dijawab mana yang benar. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas pada kalian membaca materi berikutnya. Karena minggu depan kita sudah masuk pada materi baru tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Silakan kalian baca di halaman 51 sampai 78. Ya. Nah, Ibu berpesan agar kalian tetap menjaga kesehatan, tetap bersemangat. Sukses untuk kita hari ini ya nak. Kita bertepuk tangan untuk kesuksesan kita hari ini semua. Sebelum pulang boleh Rio pimpin doa lagi. Silakan. Kita dulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Pelajaran kita untuk hari ini cukup. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Sulistiani, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Lampung Timur dari SMP Negeri 1 Pekalongan akan menyampaikan refleksi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Perasaan saya setelah melaksanakan aksi nyata di sekolah, saya merasa senang dan antusias karena mendapat pengetahuan dan pengalaman baru yang luar biasa dalam pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Saya juga bersemangat dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dialami murid saat pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi nyata yang sudah saya lakukan adalah sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan, saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar murid. Selanjutnya, saya membuat RPP pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Di dalam kegiatan belajar mengajar, saya melakukan diferensiasi konten dengan menyajikan materi melalui video pembelajaran. Kemudian dalam melakukan diferensiasi proses, saya mempertimbangkan profil belajar murid. Murid dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan profil belajarnya. Selanjutnya, murid mengeksplorasi konsep melalui materi yang sudah disiapkan berdasarkan profil belajar murid berupa video, rekaman, dan display. Diferensiasi produk saya lakukan dengan mempertimbangkan profil belajar murid. Murid diminta mengeksplorasi diri melalui studi lapangan, dan sebagai produk pembelajaran, murid diminta menyajikan laporan hasil studi sesuai profil belajar murid dalam bentuk gambar, rekaman, atau performance. Saya sudah melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional di kelas dengan menerapkan metode STOP untuk mengelola emosi dan fokus. Selain itu, saya juga menerapkan kompetensi sosial emosional membuat jurnal diri. Rencana perbaikan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, saya harus mampu mengatur waktu dengan baik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di kelas. Yang kedua, saya juga harus mampu menyiapkan sumber dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid, berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.